Islam over here. Obviously, your grappling is probably the best in the UFC right now. If there ever is a point in this fight where you're unable to get the takedown, could you purely outstrike Ian Garry? Yeah, sure. Like, watch my fights against Volkanovski, against Dustin Poirier. UFC 330 Philadelphia, Makhachev vs Garry akhirnya tinggal beberapa saat lagi. Setelah menunggu hampir 1 tahun, sang raja pound for pound UFC akhirnya resmi akan kembali masuk ke oktagon dalam misi mempertahankan sabuk keduanya dari sang musuh masyarakat, maksudnya sang petarung hebat asal Irlandia, yaitu The Future Ian Machado Garry. Memang betul bahwa secara keseluruhan kartu UFC 330 ini tidak spektakuler secara hype, bahkan Makhachev sendiri tak menolak anggapan itu, karena UFC terkesan sangat pelit dalam membagikan bintangnya untuk bertanding di kartu ini. Di atas kertas, memang kartu ini menyajikan 2 pertandingan sabuk juara, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa UFC wanita kurang diminati oleh fans. Karena itu, fokus utama kita di kartu ini memang hanya di main eventnya saja, karena laga ini akan menjadi laga yang sangat penting untuk kelangsungan divisi terbaik di UFC saat ini, yaitu kelas welter. Ada banyak sekali hal yang menarik untuk mewarnai pertandingan mereka, tapi kita kesampingkan dulu karena kita coba bandingkan dulu perbandingan 2 petarung hebat ini. Do you know what? I think this is going to be Islam's toughest fight that we've seen recently. I think that stylistically, Ian Garry is a pretty bad matchup for him, to be honest. He's long, rangy, moves really well. You don't often see him getting taken down and held there. Super tall, super elusive, elite striking, judges the distance really well. He's young, he's fresh, he's not had loads of damage or anything like that. He's not got a lot of miles on the clock. Selamat datang di segmen preview, di mana dalam konten kali ini kita akan membedah gambaran tentang kesiapan Islam Makhachev dan Ian Garry yang akan berdansa 3 hari lagi. Perlu diketahui ini bukanlah konten prediksi karena MMA sangat sulit diprediksi. Tapi konten ini hanya akan menjelaskan kondisi terkini petarung dan masalah menang atau kalah itu ditentukan oleh banyak sekali faktor. Salah satunya adalah keberuntungan yang tentu sulit sekali diperkirakan. Yang akan kita bahas adalah perbandingan mereka mengenai skill set, postur tubuh, ketahanan, kardio, fight IQ, dan pengalaman. Jadi tanpa opening visual yang tinggi sebab skill editing saya yang sungguh menyedihkan, langsung saja kita mulai. But then we're talking about Islam Makhachev, mate. In my opinion, pound for pound #1, or in the argument at the minute for that. Once he gets hold of you, you're done. He's got that left head kick. People are saying, there's reports across the board that he's the strongest person that people have ever fought. Apparently he's so physically strong, which is something that you can't see on TV. What, just from a wrestling perspective? Yeah, I think that's something that you can't really see. I mean, pertama adalah sisi skill set. Secara umum saya setuju dengan anggapan banyak orang bahwa Ian Garry unggul dalam striking dan Makhachev unggul dalam grappling. Namun MMA adalah kompetisi seni bela diri campuran yang mana kita tidak bisa memisahkan skill setnya dan harus membandingkannya dalam satu kesatuan utuh, karena satu skill saja bisa mempengaruhi keseluruhan skill set. Striking Ian Garry memang unggul, tapi bukan berarti Ian akan mampu dengan mudah mengalahkan Islam Makhachev dalam stand up fight. Ya kalau mainnya kickboxing, memang Ian mungkin akan unggul. Tapi dalam MMA, hal tersebut tidak berlaku. Hal ini karena Makhachev memiliki keunggulan mutlak dalam grappling, sehingga hampir bisa dipastikan Ian tak akan mampu all out dalam mengeluarkan seluruh skill strikingnya, karena konsentrasinya akan terbagi dengan ancaman takedown Makhachev yang begitu menakutkan. Ian memiliki tendangan yang sangat slick dan jangkauannya sangat panjang. Tapi jika dia spam tendangan sama seperti yang ia lakukan pada lawan-lawannya sebelumnya, maka hal tersebut bisa berakibat blunder. Karena Makhachev sangat bagus dalam menangkap tendangan lawan untuk kemudian dijatuhkan di bawah.
Ada alasan kuat mengapa striker seperti Dustin Poirier dan Jack Della Maddalena tak mampu secara mantap menghajar Makhachev di stand-up fight, bukan karena striking Makhachev lebih bagus dari mereka, tapi mereka benar-benar terlihat ketar-ketir saat Makhachev melakukan feints untuk takedown, sehingga konsentrasi mereka terbagi dan Makhachev bisa menghajar mereka bahkan dalam stand-up fight. Hal tersebut dikatakan sendiri oleh Dustin Poirier bahwa ia sangat terkesan dengan kemampuan Makhachev dalam mencampurkan skill setnya. Singkatnya adalah, Ian Garry memang unggul dalam striking, tapi keunggulannya tidak sejauh itu karena Makhachev terus mengupgrade kemampuan strikingnya, dan jika salah satu langkah saja, Makhachev bisa mengejutkan Ian. Secara teknik striking murni, tentu Ian unggul karena footworknya sangat-sangat bagus, tapi yang perlu menjadi catatan juga adalah Ian tidak memiliki KO power dan lebih pada mencicil damage dan poin. Sedangkan Makhachev memiliki KO power dengan strike dan tendangannya, jadi Makhachev masih bisa menghadirkan the elements of surprise dalam hal striking. Dan dalam hal grappling, tentu Makhachev unggul jauh atas Ian, sehingga hampir dari semua fans sepakat bahwa Ian Garry tidak akan bisa mengunci Islam Makhachev. Jadi jika dicampurkan, maka akan sangat wajar untuk mengunggulkan Islam Makhachev dari sisi skill set. Dan saya merasa Ian akan lebih berhati-hati dalam bertarung nanti dan akan mengambil jarak yang jauh. Kayaknya sih dia akan spam tendangan, tapi bukan ke arah kepala atau tubuh, melainkan ke kaki, atau lebih tepatnya oblique kick, sebuah teknik yang sama yang menghancurkan lutut Shavkat Rakhmonov. Tapi jelas tidak ada keraguan di sini bahwa Islam Makhachev lebih bagus dari Ian Garry dalam sisi skill set. The thing about Islam, he's such a complete fighter. He could do everything, but this will be the first time he's got a test with a guy who's a long man, and can he get inside, take him down? I don't think he's going to stand up and strike with him. He can, but I just don't think that's the path to victory against a guy like him. I don't think he has any plans of standing up and striking with him other than as a means to an end. Yeah. And his grappling is so high level. Islam's I said it a couple of minutes ago. His striking isn't talked about enough because of how good his grappling is. But when you watch him go out there, he beat Jack Della Maddalena every second on the feet, and it was only when he wanted to grab a hold of him did he take it to his world. But he's incredibly talented in all areas of the game. Make no mistake about it. If you switch off on the feet, look what happened to Volkanovski. He can take you out there too. Kedua adalah ukuran tubuh. Ini adalah faktor yang menjadi kekhawatiran utama bagi fans Makhachev, di mana secara data Ian Garry lebih tinggi 13 cm dan jangkauan serangannya 6 cm lebih panjang dari Makhachev. Memang betul bahwa petarung yang jangkung akan lebih mudah dikontrol di bawah dan dikunci karena lehernya yang panjang. Tapi untuk mendekatinya tak akan mudah karena petarung yang lebih panjang akan lebih leluasa dalam mengatur jarak. Dan Ian Garry adalah petarung yang sangat lihai dalam mengatur jarak tembak dan takedown, sehingga sampai pegulat seperti Bilal Muhammad pun tidak mampu menembakkan satu takedown berhasil. Ya, memang betul Bilal Muhammad sudah menurun, tapi Ian juga mampu bertahan dengan sangat baik melawan gulat Shavkat Rakhmonov. Makhachev pun sadar akan hal itu, karenanya dengan nada ngetrol ia mengatakan bahwa melawan Ian, ia harus banyak pelatihan lari untuk segera menangkapnya dan dijatuhkan. Karena kalau tidak, dengan kecepatan dan timing yang mumpuni, akan sangat sulit men-take down Ian Garry. Namun ternyata saat mereka face off untuk pertama kalinya kemarin, hasilnya berbeda dari bayangan banyak orang. Di mana di sana terlihat jelas bahwa Islam Makhachev tak sependek itu di hadapan Ian Garry. Ian memang lebih tinggi, tapi selisihnya tidak sebesar yang orang perkirakan sebelumnya. Bahkan kita bisa melihat sekilas bahwa tubuh Makhachev terlihat lebih tebal dari Garry, yang mengindikasikan bahwa massa otot Makhachev lebih kuat. Ya, kalau ini semua juga sepakat sih.
Strength Makhachev sangat mengerikan untuk kelas welter. Tapi Ian percaya bahwa ia menang mutlak soal ukuran. Ia berargumen bahwa sebesar apapun tubuh Makhachev sekarang, Makhachev pernah bertarung di kelas 155, sedangkan dirinya tak mampu potong berat ke 155, sehingga secara alamiah ia lebih besar dari Makhachev. Ian pun mengatakan bahwa Makhachev tampak lebih tinggi karena menggunakan sepatu high heel, yang mana tentu itu ditertawakan oleh Makhachev. Makhachev mengatakan itu hanya sepatu biasa dan tak ada yang spesial. Mengenai data tinggi badannya yang tercatat 178 cm merupakan tinggi badan Makhachev saat debut di UFC, yaitu di tahun 2015, dan bukan tinggi badannya yang sekarang. Karena sekarang ia yakin tubuhnya sudah berkembang dan murni menjadi petarung kelas welter sejati, bukan petarung kelas ringan lagi. Wah, semakin menarik nih. Kita nantikan saja saat face-off selanjutnya dan di Oktagon. Apakah Ian Garry atau Islam Makhachev yang benar mengenai hal ini? Islam versus Ian Garry. So, what's fascinating about this matchup is how well Ian Garry can control the range. I think he's going to be much bigger than Islam in the sense of height, reach advantage. Sure. In terms of size, I never thought Ian was the biggest welterweight. I still don't think he is. Well, he can't be. He's so tall. He can't be thick. No, but in a sense, even when you're talking just from a weight standpoint, from what he was walking around at, Right. I forgot what he told me he walked around at, but it wasn't cutting a whole lot of weight. No. I want to say off the top of my head, maybe 10 pounds. Which is why he's so healthy. Yeah. He has such energy. So I go, you're cutting just this and you're going out there and doing this to these guys who are, essentially bigger, heavier guys. But he's got the speed advantage. Aspek selanjutnya adalah ketahanan dan kardio. Dua-duanya memiliki durabilitas tubuh dan dagu yang kurang lebih sama. Makhachev dulu sempat diragukan kekuatan dagunya karena dia pernah kalah KO oleh Adriano Martin. Tapi untuk saat ini kekuatan dagunya sudah lebih teruji, di mana ia banyak memakan pukulan hebat dari striker seperti Alexander Volkanovski, Dustin Poirier, hingga Jack Della Maddalena. Apalagi saat ini ia sudah mantap naik kelas, yang mana itu akan memperkuat kekuatan rahangnya karena memotong berat badan yang terlalu ekstrim bisa memperlemah kekuatan dagu. Jadi dagu Makhachev saat ini tidak bisa diremehkan, ya walaupun jelas masih jauh jika dibandingkan Khabib. Ya itu memang Khabibnya saja yang nggak normal sih. Sedangkan Ian Garry juga tak kalah kuat. Bahkan bisa dibilang kalau soal dagu, mungkin Ian sedikit lebih unggul dari Makhachev. Sepanjang karirnya di UFC, Ian hanya pernah sekali knockdown atau terjatuh oleh pukulan Song Kenan. Selebihnya, ia tidak pernah terjatuh. Wobble atau pusing jelas pernah, seperti saat menerima pukulan dari Carlos Prates, Michael Venom Page, dan Shavkat Rakhmonov. Tapi yang jatuh ke kanvas hanya satu kali saja. Jadi mungkin Ian unggul dalam kekuatan dagu, tapi soal kardio saya kira Makhachev unggul atas Ian. Keduanya adalah petarung yang mampu bertarung 5 ronde, tapi ada perbedaan besar antara melakukan striking 5 ronde dan grappling 5 ronde. Grappling jauh lebih menguras tenaga dibandingkan striking. Ian Garry pernah terlihat kelelahan di ronde kelima saat melawan Prates ketika ia gagal men-takedown-nya, tapi Makhachev mampu beradu grappling 5 ronde penuh. Memang betul Makhachev bukanlah petarung yang diberkahi kardio melimpah layaknya Khabib atau Merab, tapi ia sangat efektif dalam menggunakan tekniknya sehingga tidak memakan banyak stamina. Satu-satunya momen yang Makhachev mengaku lelah adalah saat melawan Alexander Volkanovski yang pertama. Tapi itu juga karena proses rehidrasi yang buruk akibat perbedaan jam tayang Amerika Serikat dan Australia. Jadi untuk kardio, saya rasa Makhachev lebih unggul. Do you think your skills in grappling couldn't impress him and the fans? I think my skills and my grappling has already impressed them, hence why it took him so long to accept this fight. They seen the Bilal fight and they went, it's not going to be that easy.
And yes, I said it a couple of minutes ago. His striking isn't talked about enough because of how good his grappling is. But when you Aspek terakhir adalah fight IQ dan pengalaman. Ian Garry merupakan salah satu petarung paling cerdas di UFC saat ini. Cerdas di sini maksudnya dalam bertarung ya, bukan soal gagasan filosofi kehidupannya. Secara skill set, ia bukanlah petarung yang absolut bagus. Dalam hal striking murni, ia kalah dari MVP dan Prates, tapi ia mampu mengalahkan mereka dengan memanfaatkan grapplingnya. Dalam sisi grappling, ia kalah dari Bilal, tapi dengan kecerdasannya, ia mampu memaksa Bilal bermain striking dan mengalahkannya. Jadi fight IQ bukanlah hal sembarangan untuk Ian Garry. Tapi di titik ini, saya tidak melihat ada petarung yang memiliki fight IQ lebih tinggi dari Islam Makhachev. Makhachev benar-benar mampu menggunakan feint, level change, dan timing dengan sangat baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengunggulkannya. Dari sisi pengalaman pun, Makhachev lebih unggul karena sudah melewati 6 pertandingan sabuk juara, jadi ia sudah terbiasa dengan atmosfer yang super tinggi pressure-nya. Ian Garry juga memiliki pengalaman yang bagus dengan melawan para petarung top, tapi ini adalah pertandingan sabuk pertamanya di UFC. Dan ada perbedaan besar dalam hal pengalaman bagi petarung yang terbiasa dalam championship fight dengan petarung debutan championship fight. Pressure, suasana, dan sorakan penonton akan sangat berpengaruh di sini, jadi diperlukan skill yang absolut untuk bisa mengejar ketertinggalan pengalaman tersebut. Bahkan jika boleh crossover ke olahraga lain, pecatur terkuat di dunia yaitu Magnus Carlsen juga terlihat nervous saat menjalani laga championship pertamanya saat melawan Viswanathan Anand. Tapi karena memang skillnya tak tertandingi dalam catur, maka ia bisa mengalahkan rasa nervousnya dan keluar sebagai juara dunia. Hal tersebut juga berlaku di MMA, seperti saat legenda-legenda seperti Jon Jones, Anderson Silva, Kamaru Usman, hingga Islam Makhachev sendiri dalam pengalaman pertandingan sabuk pertama mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Ian Garry memiliki skill set dan fight IQ yang absolut itu untuk mengalahkan petarung sekaliber Islam Makhachev dalam pertandingan sabuk pertamanya? Itu nanti adalah pertanyaan kuncinya. Islam over here. Obviously, your grappling is probably the best in the UFC right now. If there ever is a point in this fight where you're unable to get the takedown, could you purely outstrike Ian Garry? Yeah, sure. Like, watch my fights against Volkanovski, against Dustin Poirier. I can strike with anyone, but the Bulls fight where I strike with these guys is more this like hard fight for me, you know. That's why if wrestling not working, grappling not working, I can strike with anyone. But if I want the easy win, I have to take them down and finish them. Demikian segmen preview kali ini. Gimana nih? Apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Atau teman-teman memiliki pendapat yang berbeda? Silakan tulis di kolom komentar. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk terus mendapatkan update informasi dan juga konten terbaik menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.